Mazmur 37 adalah sebuah ayat Alkitab yang sangat kuat yang berbicara tentang salah satu aspek kehidupan yang paling penting, yaitu kesuksesan yang tampak dari orang fasik dan penderitaan orang benar. Dalam ayat ini, Daud mengingatkan kita tentang kesetiaan Tuhan, keadilannya, dan waktunya. Banyak dari kita mencoba untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita sudah berdoa, kita sudah bekerja keras, dan terkadang kita bertanya-tanya, bagaimana bisa orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan tampak lebih sukses daripada kita? Pastikan untuk tetap bersama kami sampai akhir video ini, karena aku akan mengucapkan doa yang kuat bersama kamu, agar kita dapat melihat keadilan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, saat kita percaya kepadanya untuk terobosan. Sahabat-sahabatku, Mazmur ini dimulai dengan ayat pertama yang berkata, "Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang." Dalam dunia yang kita tinggali saat ini, sangat mudah untuk merasa patah semangat saat kita melihat orang-orang yang tampaknya berhasil meskipun mereka melakukan perbuatan yang salah, baik itu di tempat kerja, di politik, atau bahkan dalam hubungan pribadi. Kita bisa merasakan frustrasi saat menyaksikan orang lain berhasil melalui cara yang tidak jujur atau tidak etis. Namun dalam ayat kedua, Daud mengingatkan kita bahwa kesuksesan yang tampak ini hanyalah sementara. Ia menyamakan orang fasik dengan rumput yang akan segera layu dan memudar. Ini adalah pengingat bahwa keberhasilan duniawi yang diperoleh melalui cara yang salah hanyalah sementara dan pada akhirnya akan meninggalkan kita. Dalam Mazmur 37 ayat 3, orang benar didorong untuk percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mempercayai Tuhan berarti percaya bahwa Dia berdaulat, bahwa Dia adalah Raja, bahwa Dia akan membuat jalan bagi kita dalam segala keadaan, dan bahwa rencananya untuk kita sempurna, meskipun kita tidak selalu memahaminya. Berbuat baik adalah ekspresi aktif dari iman kita. Tidak cukup hanya menghindari kejahatan, kita juga harus berusaha hidup dengan benar. Kita semua harus berusaha menunjukkan kasih dan keadilan Tuhan dalam tindakan kita. Ketika kita melakukannya, kita dapat yakin bahwa Tuhan akan memelihara kita, seperti gembala yang menjaga dombanya. Banyak dari kita sedang mengerjakan rencana kita sendiri. Kita mencoba membangun rumah, mendidik anak-anak kita dengan cara yang benar, merencanakan perjalanan, menjaga kesehatan kita, dan mendorong bisnis kita agar berjalan dengan baik. Namun sahabatku, kita harus bersukacita dalam Tuhan, memberinya akses ke pikiran kita, memberikannya akses ke keinginan terdalam kita, dan mengizinkannya untuk menjadi bagian dari rencana kita, bagian dari hidup kita. Kita ingin mempersembahkan hal-hal ini kepadanya agar Dia dapat memberikan kita kesuksesan dan menuntun kita menjauh dari jebakan dan perangkap musuh. Mazmur 37 ayat 4 adalah salah satu ayat yang paling disukai dalam Alkitab, yang berkata, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Sekilas, ayat ini tampak seperti janji bahwa Tuhan akan mengabulkan apapun yang kita inginkan, tetapi sangat penting untuk memahami makna yang lebih dalam. Bergembira dalam Tuhan berarti menemukan sukacita dan kepuasan kita yang sejati di dalam Dia, bukan pada hal-hal dunia ini. Ketika kita memilih untuk bersukacita dalam Tuhan, keinginan kita akan selaras dengan kehendak-Nya. Sahabat-sahabatku, hati kita akan mulai merindukan apa yang dirindukannya, dan sebagai hasilnya, kita akan menerima keinginan hati kita. Bukan karena itu adalah keinginan egois kita sendiri, tetapi karena itu adalah keinginan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Mazmur 37 ayat 5 mengingatkan kita untuk
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ketika kita menyerahkan rencana, impian, dan kecemasan kita kepadanya, itu adalah keputusan yang sadar untuk menempatkan hidup kita di tangan Tuhan dan mempercayai bahwa Dia akan mengarahkan jalan kita dan menuntun kita menuju kesuksesan. Ini tidak selalu mudah. Itu bisa sangat menantang, terutama dalam dunia yang menghargai kemandirian dan kontrol. Namun pemazmur meyakinkan kita bahwa ketika kita menyerahkan jalan kita kepada Tuhan, Dia akan bertindak atas nama kita. Ini tidak berarti bahwa segala sesuatunya akan selalu terjadi sesuai dengan jadwal kita atau dengan cara yang kita harapkan. Tetapi itu berarti bahwa Tuhan terlibat secara aktif dalam hidup kita, bekerja untuk kebaikan kita. Mazmur 37 ayat 7 mendorong kita untuk berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia dengan sabar. Dalam dunia yang serba cepat ini, terutama dengan kehadiran media sosial, kesabaran adalah sifat yang sering kali langka. Kita semua cenderung mengharapkan hasil yang instan, dan menunggu sering terasa seperti waktu yang terbuang. Namun, pemazmur mengingatkan kita bahwa menunggu Tuhan tidak pernah sia-sia. Berdiam di hadapan Tuhan berarti menenangkan hati dan pikiran kita, menahan diri untuk tidak terburu-buru atau mengambil tindakan sendiri. Itu adalah bentuk kepercayaan, cara kita berkata, Tuhan, aku tahu Engkau yang mengendalikan, dan aku bersedia menunggu waktu-Mu yang sempurna. Menunggu Tuhan bisa sangat sulit, terutama saat kita menghadapi tantangan. Ketika kita menghadapi masalah kesehatan, ketika kita tidak punya uang, ketika hubungan kita sedang dalam masalah, atau ketika pekerjaan kita terancam, dan terkadang kita merasa begitu terjebak. Namun, justru dalam masa-masa menunggu itulah iman kita diperkuat dan karakter kita dipurnikan. Sebuah ayat yang sangat kuat dalam Mazmur 37 adalah ayat 11. Ketika Daud menulis, "Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah." Ayat ini menggemakan kata-kata Yesus dalam khotbah di bukit, di mana Dia berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Orang yang lemah lembut adalah mereka yang dengan rendah hati tunduk pada kehendak Tuhan, mempercayai keadilan-Nya daripada berusaha menegaskan kekuatan mereka sendiri. Meskipun orang fasik tampak berhasil untuk sementara, kesuksesan mereka pada akhirnya bersifat sementara. Sebaliknya, orang benar, mereka yang hidup menurut cara-cara Tuhan, akan mewarisi tanah dan mengalami damai sejahtera serta kelimpahan yang sejati. Sepanjang Mazmur 37, Daud menekankan kesetiaan Tuhan kepada mereka yang memilih untuk mempercayainya. Dia menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini adalah pengingat yang menghibur bahwa meskipun kita menghadapi kesulitan, kita tidak sendirian. Tuhan bersama kita, membimbing langkah-langkah kita dan menopang kita ketika kita jatuh. Kita semua mungkin menghadapi tantangan dalam bentuk yang berbeda, mungkin mengalami berbagai kemunduran, tetapi kita bisa yakin bahwa Tuhan sedang bekerja atas nama kita. Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, penolong yang selalu hadir dalam masa-masa kesulitan. Jadi, ketika kita mempersiapkan diri untuk berdoa hari ini, saat kita siap untuk menyerahkan segalanya ke tangan Tuhan dan mempercayai waktunya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat kami memulai hari yang baru ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur dan kepercayaan. Kami diingatkan oleh hikmat dalam Mazmur 37 yang memanggil kami untuk percaya kepada-Mu dan tidak khawatir tentang mereka yang tampaknya berhasil melalui cara-cara yang tidak benar.
Tuhan, bantulah kami untuk mengarahkan mata kami kepadamu. Bantu kami untuk tahu bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan hikmat kami yang sejati. Hari ini, kami memilih untuk menyerahkan jalan kami kepadamu. Hari ini kami percaya bahwa Engkau akan membimbing langkah kami. Semoga tindakan kami mencerminkan kebaikan-Mu dan membawa kehormatan bagi nama-Mu. Hari ini kami menyerahkan semua kekhawatiran dan kecemasan kami, yakin bahwa Engkau sedang bekerja segalanya untuk kebaikan kami. Ajarlah kami, ya Tuhan, untuk bersukacita di dalam Engkau, untuk menemukan sukacita terdalam kami dalam hadirat-Mu. Saat kami melakukan ini, kami hanya meminta agar Engkau menyelaraskan keinginan kami dengan keinginan-Mu, agar kami dapat berjalan dalam kehendak-Mu dan mengalami kelimpahan hidup yang Engkau janjikan. Banyak orang telah menyerahkan rencana mereka kepadamu. Kami memohon agar Engkau menyentuh mereka, campur tangan dalam kehidupan mereka, dan memberkati mereka. Tuhan, hari ini kami memilih untuk mempercayai waktu-Mu, mempercayai cara-Mu, dan mendengarkan suara-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak pernah gagal, dan atas damai sejahtera yang kami rasakan saat kami mempercayai-Mu. Kami berterima kasih atas segala yang telah Engkau lakukan bagi kami, dan juga untuk segala yang sedang Engkau lakukan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jika kamu mendengarkan doa ini sampai akhir, terima kasih telah mendengarkan. Silakan berlangganan saluran kami dan bagikan video kami, sehingga lebih banyak orang yang dapat diberkati. Terima kasih. Segala kemuliaan bagi Tuhan, kiranya Tuhan memberkatimu.